Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Satelit TV, senang sekali saya Cahya Ningtyas Purwandari bisa hadir bersama pemirsa Satelit TV di rumah dalam acara Pojok Kampus. Pernah kebayang nggak sih siapa yang memastikan alat MRI di rumah sakit itu berjalan dengan baik? Atau siapa sih yang bisa memperbaiki monitor jantung di rumah sakit? Jawabannya bukan dokter, bukan perawat, tapi ahli teknologi rekayasa elektromedis. Nah, hari ini kita akan mengulas lebih lanjut tentang program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto tersebut bersama dengan Pak Royan ya. Pak Royan ini adalah Kaprodi Teknologi Rekayasa Elektromedis. Oke, mungkin banyak yang belum tahu nih Pak nih, apa itu sebenarnya teknologi rekayasa elektromedis? Ya Mbak Tias, terima kasih. Jadi Prodi Teknologi Rekayasa Elektromedis ini salah satu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang concernnya adalah di peralatan kesehatan. Selama ini kalau kita melihat kesehatan mungkin perawat, mungkin bidan, iya, kan begitu betul. ya. Jadi ternyata ada elektromedis. Nah, elektromedis ini yang berfokus mempelajari terkait dengan peralatan kesehatan, mulai dari instalasi, pemeliharaan, perbaikan, uji fungsi sampai layak pakai atau tidak begitu, Mbak Tias. Oke. Berarti bukan masuk ke fakultas teknik ya, tetapi ke kesehatannya malah. Iya, betul. Jadi elektromedis ini meskipun lebih condong ke teknik begitu ya, tetapi rumpun kita di kesehatan. Karena tekniknya adalah khusus untuk peralatan-peralatan kesehatan, sehingga rumpun keilmuan kita di kesehatan begitu. Oke, kurikulum yang digunakan apa ini, Pak? Kurikulum kita seperti kurikulum pada umumnya, kita beranjak ke UPE karena ini memang gencar-gencarnya UPE begitu, sama. Kalau kurikulum sama. Oke. Nah, kalau program studi ini sudah sejak kapan berdiri ya, Pak? Program studi kita di UMP Elektromedis ini sejak tahun 2019. Oke, Ya, berarti berdiri sudah tahun 2019. berarti sudah menelurkan alumni ya? Alumni alhamdulillah sudah 2 angkatan. Oke. Terus untuk asesmen sudah berarti ya? Sudah alhamdulillah. Oke, akreditasinya apa nih? Nah, ini kalau akreditasi ini alhamdulillah kemarin kita akreditasi yang pertama, kita memperoleh akreditasi baik. Oke, untuk yang pertama ya, nanti Ya, kan ada asesmen betul, lagi ya 5 betul. tahun kemudian ya. Ya. Oke. Insya Allah kita segera berbenah untuk akreditasi berikutnya. Oke, peminatnya lumayan banyak nih Pak di sana. Untuk peminatnya alhamdulillah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Gitu. Oke, boleh dijelasin lagi nggak Pak, kalau misalkan sebenarnya mempelajari apa aja sih di dalamnya gitu? Apakah misalkan fisika, matematika gitu? Ya, baik. Jadi kalau yang dipelajari tadi saya sampaikan bahwa lingkup yang dipelajari adalah peralatan kesehatan, tetapi ada materi-materi yang dasar memang yang harus dipelajari, seperti fisika, nanti fisikanya medis. Nah, Bedanya dengan non medis apa nih? Ya, jadi fisika yang kita pelajari langsung berfokus kepada fisika yang digunakan di peralatan medis, sehingga kita namakan dengan fisika medis. Oke. Gitu. Jadi fisika, kemudian terkait dengan anatomi juga sama karena di kesehatan. Kemudian matematika teknik juga sama ada. Jadi di semester 1 sampai 3 itu adalah keilmuan dasar kita berikan. Basic science gitu ya. Nah, baru nanti di semester 4 sampai semester 8 kita masuk ke materi inti, kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar terkait dengan elektromedis berarti ada peralatan life support, diagnostik, radiologi, peralatan terapi dan seterusnya begitu. Oke. Sampai setingkat anatomi juga dibahas? Anatomi iya, karena peralatan kedokteran, peralatan medis nanti kan ada bersinggungan dengan anatomi tubuh. Seperti katakanlah kita rekam ECG begitu ya, maka ada hal-hal yang harus dipelajari di anatomi tubuh. Kelistrikan yang ada di jantung semestinya dipelajari dulu di basicnya, baru semester berikutnya belajar terkait dengan alatnya begitu. Oke, tadi kan disebutkan kalau itu termasuk pemeliharaan, perbaikan sama uji kelayakan ya. Betul. Kalau membuatnya itu termasuk juga nggak? Ya, sebetulnya untuk membuat alat itu sendiri itu juga berpotensi untuk bisa. Karena apa? Di elektromedis itu juga dipelajari terkait dengan kewirausahaan berbasis program studi. Oke. Yang di dalamnya terdapat inovasi peralatan kesehatan. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti ada produk-produk yang lahir dari prodi ini begitu ya. Jadi tetapi nanti kalau sampai kepada layak jual tentu kita tidak bisa, kita harus bekerja sama dengan industri begitu. Oke, produk-produknya termasuk apa aja nih Pak?
Kalau inovasi ini sebetulnya inovasi ini salah satu bagian dari keunggulan kita yang kita canangkan di 2019 ya. Jadi inovasi yang sudah kita buat itu cukup banyak ya. Dan beberapa juga mahasiswa ikut kompetisi internasional dan itu hasilnya luar biasa. Ada yang mendapatkan medali emas, medali silver. Kita 2021, 2022 itu masa Covid. 2021 kita ikut kompetisi secara online mendapatkan silver. Kemudian 2022 kita kompetisi internasional yang finalnya itu waktu di Bandung begitu ya. Itu kita mendapatkan medali emas. Jadi untuk inovasi-inovasi di prodi kita di teknologi rekayasa elektromedis ini sudah semakin tahun semakin bagus begitu ya. Jadi insya Allah ke depan kita akan kerjasama dengan industri supaya beberapa inovasi nanti yang lahir bisa dijual secara komersil begitu. Oke, mudah-mudahan ya. Oke. Nah, saya juga penasaran nih Pak. Ini kan ternyata kompleks ya. Betul. Nah, sebenarnya berapa sih antara porsi elektromedis sama biomedisnya sendiri? Kalau porsi saya tidak mengetahui persisnya, tetapi yang namanya ketiganya dipelajari ya? Semuanya itu ada dalam satu paket prodi ini. Jadi elektronikanya juga dipelajari, kelistrikan, medisnya juga sama. Jadi menyatu begitu. Oke, berarti di semester 1 sampai 3 itu fokus ke teori? Iya, teori. Kemudian selanjutnya mulai praktik? Praktik. Semester 4 kita sudah mulai praktek gitu ya. Oke. Jadi karena kita D4 ini kan vokasi ya, jadi 60% itu praktek. Jadi kalau bicara ECG, ya bagaimana operasional ECG, langsung praktek. Bagaimana maintenance ECG, langsung di maintenance. Bagaimana ketika ECG rusak, di troubleshooting, kita praktekkan. Kemudian bagaimana ECG itu dikatakan layak pakai atau tidak layak pakai, langsung diuji cobakan yang disebut dengan kalibrasi. Semuanya itu dipelajari. Langsung berarti ya? Langsung dipraktekkan? Iya. Karena 60% itu praktek. Ini saya penasaran nih Pak, kenapa nggak sarjana tapi D4? Ya itu tadi, karena kita elektromedis ini adalah vokasi ya, yang lebih menitik beratkan kepada praktik, sehingga harus D4 begitu. Berarti gelarnya? Gelarnya STR. Oh tetap STR ya? Iya, sarjana terapan. Ya. Oke Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Apple. Ya, masih bersama saya Tias dalam acara Pojok Kampus dan Pak Royan ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan ternyata kompleks banget betul. Di dalam jurusan ini. Dan saya pengen tahu juga nih, dengan kompleksnya praktik ya, tentu harus ada fasilitas yang menunjang dong gitu. Apa aja nih Pak? Ya, jadi memang kita vokasi sehingga tadi saya sampaikan bahwa prodi ini adalah 60%-nya adalah praktikum, praktik secara langsung begitu ya. Tentu kita didukung dengan laboratorium yang memadai ya. Mulai dari laboratorium peralatan lab support ya, diagnostik, kemudian ada radiologi, kemudian ada mikrokontrol dan lain sebagainya. Kemudian kita ada di kampus 2 Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sana terdapat lab, diantaranya adalah lab diagnostik, kemudian lab support. Kenapa di sana ada diagnostik? Karena di Fakultas Ilmu Kesehatan di sana ada kebidanan. Kemudian ada perawat, itu peralatan-peralatan diagnostik, peralatan-peralatan bidan, itu masuk dalam kategori diagnostik. Kemudian ada juga lab support gitu ya. Kemudian kita ada di kampus 3, kita juga kuliahnya tidak hanya satu tempat. Di kampus 3 ada mini hospital yang di sana ada lab radiologi dan peralatan bedah anestesi. Kemudian ada juga di kampus 1, kampus pusat, di sana ada lab terkait dengan laboratorium klinik, begitu Mbak. Oke, mencar-mencar ya? Iya, betul. Tapi kalau kuliahnya sendiri di Fakultas Kesehatan ya? Kalau kuliah kita fokus di kesehatannya, di kampus 2. Gitu. Oke, boleh dijelasin nggak Pak, tadi fasilitasnya apa aja sih? Misalnya lab diagnostik itu untuk apa gitu? Mungkin kan pemirsa Satelit TV di rumah masih awam ya? Iya. Atau saya sendiri juga masih awam nih Pak? Iya, betul. Jadi kalau lab diagnostik berarti di dalamnya adalah peralatan-peralatan yang tergolong dalam peralatan diagnostik, ya seperti ECG, kemudian USG, CTG. Jadi alat-alat yang dikategorikan dalam peralatan diagnostik masuk dalam lab tersebut.
Orang-orang taunya USG aja nih Pak. Iya betul. Jadi peralatan medis kan luas. Kita harus mengelompokkan sesuai dengan kriteria alat, mana alat yang termasuk diagnostik, maka itu menjadi satu lab. Di sana ada lab diagnostik, berarti di sana ada mulai dari yang kecil, ada tensimeter yang kecil itu, ya, kemudian ada ECG, USG, CTG, kemudian audiometri dan seterusnya ada di sana begitu. Oke, kemudian untuk yang lainnya tadi ada diagnostik, terus kemudian lab. Ada lab support. Lab support Ya. itu isinya apa aja? Dok? Kalau lab support di sana ada semacam peralatan-peralatan yang memang support terhadap kelangsungan hidup ya, lab support begitu ya. Jadi ada semacam syring pump, infus pump begitu ya. Kemudian ada defibrilator, ada ventilator begitu ya. Jadi ini peralatan-peralatan yang kritis memang ini lab support begitu. Oke, kemudian tadi ada lab radiologi juga ada ya? Lab radiologi, iya. Lab radiologi ada di kampus 3 mini hospital. Ya, kita fokus di sana untuk lab radiologi dan peralatan bedah anestesi. Kemudian kalau misalkan tadi kan terlalu banyak peralatannya ya, Betul, gitu. betul. Sejauh mana sih mahasiswa memahami kalau misal ada troubleshooting dari salah satu mungkin peralatan di sana? Ya, jadi memang yang dipelajari memang kompleks, termasuk dengan troubleshooting. Nanti kita akan bedah kasus. Oke. Ketika bedah kasus, nanti kita ada panduan, manual service. Ketika alat beredar, biasanya dilengkapi 2 dokumen. Ada manual operasional, kemudian ada manual service. Nanti begitu ada kerusakan, kita mengacu kepada manual service. Kita analisis kerusakannya, kita troubleshooting, dan kita perbaiki. Begitu. Oke, berarti kalau ada yang rusak alatnya di lab itu diselesaikan sendiri, diperbaiki sendiri? Iya, sekaligus untuk praktikum, begitu. Oke, pernah nggak Pak ada kejadian rusak itu? Sering, bahkan kita juga sering dapat order dari prodi lain, gitu ya. Jadi seperti prodi farmasi, kalau ada kerusakan-kerusakan alat juga didatangkan ataupun dibawa ke prodi kita, lab kita perbaiki. Gitu. Oke. Kemudian kalau dari luar, mungkin dari luar UMP, mungkin dari rumah sakit atau dari mana? Ya, kalau dari luar sementara belum. Jadi kita sebetulnya di UMP itu sudah cukup kompleks alatnya, sehingga untuk istilahnya memelihara alat yang di UMP itu sudah cukup banyak sebetulnya begitu. Oke, jadi belum dikomersilkan ya Iya. Pak? Oke, baru masih kalangan sendiri Iya, gitu ya betul. untuk perbaikannya ya. Oke, karena tadi kompleks banget nih ya, ada praktiknya mulai dari lab-labnya tadi itu, otomatis harusnya tenaga pengajarnya ini sangat mumpuni nih Pak. Iya, Ada berapa betul. nih Pak tenaga pengajarnya? Kita tenaga pengajar sudah standar. Kita ada 6. Kemudian dari 6 itu 2 diantaranya adalah memiliki basic yang sesuai dengan prodi ini, yaitu elektromedis. Kita ada 2 dosen yang memiliki background pendidikan elektromedis. Kemudian yang 2 itu terkait dengan fisika medis. Itu mendukung teori dasarnya. Kemudian ada dari elektro. Lengkap, insya Allah kita ber-6 sudah lengkap. Secara pengajar, komposisi mata kuliah, 6 ini sudah paket komplit insya Allah. Oke. Rata-rata mahasiswanya ada berapa ya Pak? Rata-rata masih ya 19-20. Memang peminatnya ini belum terlalu banyak, tetapi ada peningkatan dari tahun ke tahun. Mungkin karena masih pada bingung ya Pak ya, sebenarnya ini tuh ngapain gitu, padahal memang dibutuhkan ya, karena dunia medis itu kan maksudnya hal yang setiap orang pasti akan sakit ya. Iya betul, betul. Jadi kalau bicara kesehatan, bicara medis itu di mana-mana peminatnya banyak. Tetapi untuk elektromedis mungkin ini masih terdengar asing karena mungkin barangkali masih ada terdengar elektronya begitu ya. Jadi yang terkhusus kepada yang cewek-cewek biasanya sedikit takut kalau mau masuk karena ini terdengarnya elektro begitu. Iya, Padahal iya, ini elektromedis lingkupnya banyak sekali gitu ya. Jadi ketika masuk ke sana ya nanti menjadi bagian daripada tenaga kesehatan. Oke, berarti ikut jadi nakes gitu. Betul. Nanti begitu lulus dari teknologi rekayasa elektromedis ini, begitu lulus nanti sama dapat STR, terregistrasi tenaga kesehatan, sehingga nanti segala peraturan juga mengikuti aturan kesehatan. Begitu. Oke, terus kalau dari kampus ini membekali ke mahasiswa juga nggak soal kayak pemrograman alat medis gitu, IoT atau mungkin hospital smart system gitu? Ya betul. Jadi karena tadi saya sampaikan bahwa inovasi ini sebetulnya adalah keunggulan kita sebetulnya. Jadi kalau tadi disebutkan IoT gitu ya, kemudian pemrograman itu di kita menjadi mata kuliah yang
memang wajib harus diambil. Oke. Bahkan tidak cukup 1 semester. Bicara mikrokontrol, bicara IoT, kita 3 semester. Gitu ya. Jadi memang ini ada titik berat di situ karena mata kuliah ini strategis untuk menciptakan inovasi. Betul, di sana ada mata kuliah tersebut. Oke, contohnya apa sih Pak integrasi antara pemrograman seperti IoT dengan alat medis itu sendiri? Ya, kalau bicara integrasinya, kalau IoT itu, kalau di peralatan medis, ya banyak digunakan untuk manajemen terkait dengan peralatan. Ya, kapan alat itu harus dipelihara, kapan alat itu harus dikalibrasi. Kemudian ada beberapa yang sudah masuk ke teknis, misalkan alat ada beberapa yang ada suku cadang yang ada lifetime-nya. Kemudian nanti ada informasi real time bahwa katakanlah spare part ini apa istilahnya mau habis ataupun masa aktifnya mau habis, itu dapat diinformasikan. Bahkan beberapa inovasi dari kita itu bisa istilahnya merekam, memonitoring peralatan-peralatan yang bekerja, dimonitoring di HP. Ya, katakanlah kemarin inovasi yang kita buat dengan mahasiswa itu, salah satu alat yang di peralatan life support yaitu syringe pump, dosis obat yang masuk ke pasien itu real time dapat dimonitor di HP. Begitu ya. Kemudian sisa obat masih berapa kelihatan di HP. Kemudian ketika ada notifikasi ataupun ada alarm di alat, misalkan distribusi obatnya tersumbat nih di pasien, mungkin selangnya ketindih atau ketekuk gitu ya, itu ada notifikasi juga ke HP gitu ya. Kalau notifikasi di alatnya kan biasa begitu ya, alarm, tetapi kan namanya perawat atau dokter tidak selalu berada di sisi pasien gitu ya, sehingga IoT juga berperan di sana. Notifikasi masuk ke HP. Kemudian bisa juga dari HP itu memberikan instruksi balik. Iya, instruksi balik ke alat. Itu juga hal biasa di elektromedis. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Epol. Ya. Masih bersama saya Tias dan Pak Royan dalam acara Pojok Kampus. Oke. Tadi kita habis ngobrol-ngobrol ya Pak ya, bahwa notifikasi misalkan obat habis dan lain sebagainya itu bisa keluar dari HP. Ya. Berarti itu bentuknya aplikasi? Iya, aplikasi, betul. Oh, itu aplikasinya dibuat oleh sendiri atau? Ya, kita kerjasama dengan Lintas Prodi, Teknik Informatika begitu. Oke, berarti Teknik Informatika menyediakan? Ya, kita kolaborasi untuk riset ini begitu. Oke, sudah jalan Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah pernah dipraktekkan ke real rumah sakit seperti itu? Kalau itu belum, karena secara aturan kan kita tidak bisa mengeluarkan alat. Kalaupun itu mau dikomersilkan, maka harus ada pihak ketiga. Kita harus kerjasama dengan industri begitu. Kita masih skala lab saja. Oke, meskipun itu bentuknya aplikasi? Iya, betul. Oke, berarti ini masih kalangan sendiri ya? Betul. Dan gimana caranya tahu bahwa obat itu habis ketika memang itu nggak dipraktekkan langsung gitu? Ya, itu kita punya simulasinya begitu ya. Jadi kan alat itu di running begitu ya. Ketika di running nanti kan otomatis obat berkurang. Nah, ketika mau habis ada notifikasi. Ketika itu alirannya tersumbat ada notifikasi. Ketika dorongannya kurang, pressure-nya kurang, ada notifikasi dan seterusnya begitu. Oke, meminimalisir human error ya? Betul. Oke. Nah, tadi kan udah cerita nih kalau misalkan prakteknya ternyata banyak ya? Betul. Ada nggak sih Pak program magangnya? Magang ada, kita ada 2 kali magang. Iya. Magang pertama itu di industri, kita targetnya adalah mahasiswa paham terkait dengan industri alat kesehatan. Baik distributor ataupun yang bergerak di produk-produk lokal produksi begitu. Kemudian magang yang kedua di rumah sakit karena memang pangsa pasar kita alumni ya sebagian besar bekerja di rumah sakit. Jadi ada 2 magang, pertama di industri dan yang kedua adalah di rumah sakit. Gitu. Oke, di industri semester berapa? Di industri itu masuk semester 7. Jadi di antara semester 6 ke 7 begitu. Kemudian ke rumah sakit itu antara semester 7 ke 8. Oke, berarti dikonversi ke SKS juga ya? Betul. Untuk yang industri lebih besar? Lebih besar, karena kan 2 bulan. Oke. Iya. Kalau yang di rumah sakit 2 bulan, 1 bulan? Kalau di rumah sakit sama, kita 2 bulan. Oke. Iya.
Tadi kan ada magang di industri ya? Iya. Kerjasama dengan mana aja nih Pak? Sementara kita dengan IDS Medical System, ada yang di cabang Bandung, kemudian kemarin kita terakhir di Jogja, ini sedang menjalin komunikasi dengan yang di Semarang. Oke, berarti... Kalau yang di Bandung kita tahun ini insya Allah sedang mengajukan PKL juga, insya Allah 2 tahap bergantian. Begitu. Oke, mahasiswa boleh memilih sendiri mau magang di mana atau diarahkan langsung yang bekerja sama dengan UMP? Pada prinsipnya mahasiswa boleh memilih, tetapi kita tetap mengarahkan sesuai dengan target CPL, ya, sehingga industri mana yang memungkinkan CPL-nya tercapai begitu. Kalau misalkan PT yang masih berkembang begitu kan, mungkin secara keilmuan dan pengalaman berkurang, istilahnya kurang begitu, sehingga kita tetap mengarahkan. Tetap mahasiswa memberikan masukan dan kita tetap memutuskan pada akhirnya begitu. Seandainya itu layak, ya sudah kita buat proposal, kita buat kerjasama begitu. Oke, berarti tahapannya bukan mahasiswa mencari sendiri terus deal sendiri, tetapi harus melalui kampus lagi ya? Iya, karena ada indikatornya. Iya, karena kita ada capaian khusus yang memang harus dicapai di lahan praktek itu sendiri. Oke, terus kalau rumah sakit kerjasamanya dengan rumah sakit mana nih Pak? Rumah sakit kita masih memprioritaskan rumah sakit terbaik, yaitu kelas tipe A ya, karena kita D4 berbeda dengan D3. D4 itu perawatannya cukup kompleks gitu ya, sehingga kita mementingkan atau memprioritaskan rumah sakit besar yang selama ini sudah berjalan di Sarjito Jogja, kemudian di Margono begitu. Oke. Sarjito sama Margono. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan ini magang ya. Kalau misalkan mahasiswa itu kan identik juga dengan pengabdian masyarakat ya. Iya. Nah, ada nggak sih Pak KKN atau mungkin bentuk-bentuk pengabdian masyarakat dari mahasiswa ke masyarakat juga? Ya, KKN, magang ataupun pengabdian ada juga. KKN itu menjadi wajib juga karena itu seluruh mahasiswa baik teknologi rekayasa elektromagnetis ataupun yang lain itu wajib KKN begitu ya. Kalau pengabdian mahasiswa selalu kita libatkan dalam pengabdian dosen. Dosen itu punya kewajiban penelitian pengabdian. Nah, salah satunya harus melibatkan mahasiswa, baik penelitian maupun pengabdian. Jadi dosen mau pengabdian ya mengajak mahasiswa, mau penelitian juga mengajak mahasiswa. Jadi insya Allah pengalamannya komplit. Oke, contohnya apa nih Pak? Mungkin dari pengalaman Pak Roya nih. Ya, untuk pengalaman dengan saya mahasiswa ketika saya melakukan penelitian, mahasiswa kita ajak. Dari diajaknya mahasiswa itu, mahasiswa muncul sebuah inspirasi baru, melahirkan prototip baru yang bisa dilombakan, bisa menjadi pameran. Ini besok kita mau mengadakan Pekan Elektromedis Nasional, insya Allah tuan rumahnya juga di UMP. Itu mahasiswa sudah bersiap terhadap kompetisi itu. Dengan apa? Dengan tadi punya pengalaman di penelitian dosen, sehingga muncul ide baru, muncul alat baru dari mahasiswa yang itu dikemas menjadi prototipe, menjadi alat sederhana, kemudian dievaluasi terus sehingga layak untuk dilombakan. Oke. Apa nih Pak yang sudah terrealisasi? Ide apa? Kalau ide banyak dari mahasiswa itu kemarin sudah membuat namanya simulator fetal Doppler. Apa itu Pak? Itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mensimulasikan denyut jantung janin. Ini tujuannya adalah untuk memverifikasi fetal Doppler. Jadi fetal Doppler itu kan mengukurnya adalah denyut janin. Nah, ini alat yang diciptakan mahasiswa adalah bagaimana mensimulasikan denyut janinnya. Nanti bisa di setting BPM-nya berapa begitu. Jadi ini boleh dikata ini adalah alat uji untuk menguji fetal Doppler. Nanti di setting BPM-nya berapa, heart rate-nya berapa, maka fetal Doppler ini harus mampu membaca. Ini juga insya Allah besok mau diikutkan lomba. Sudah pernah diuji langsung ke Sudah, Ibu kemarin hamil? diujikan di BBFK Solo karena kebetulan mahasiswa yang terkait dengan ini adalah mahasiswa yang mengikuti seleksi Pilmapres kemarin. Pemilihan mahasiswa berprestasi. Dan alhamdulillah kemarin juara 3 di PTMA. Selamat ini. Juara 3? Juara 3 di PTMA-nya Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Terus next mau dilombakan lagi ya? Ya, ini lagi diikutkan ke wilayah. Seru sekali nih. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Apple.
Ya, masih bersama saya Tias dan Pak Royan di program Pojok Kampus. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya Pak ya. Dan tadi pertama di awal sempat disinggung kalau ini Prodi sudah berdiri sejak tahun 2019. Betul. Berarti sudah ada lebih dari 5 tahun ya. Ya. Paling nggak S1 lulus itu kan S1, D4 ya. Ya, D4 lulus itu kan 4 tahunan ya. 4 tahun. Berarti sudah ada alumni ya Pak? Ya, alumni sudah ada. Alumni sudah ada berapa? 2 angkatan ya? 2 angkatan, betul. Oke, kira-kira mereka ini profil lulusannya udah pada di mana nih Pak? Ya, baik. Kalau bicara tentang profil, yang pertama memang elektromedis itu target profil lulusannya adalah teknisi. Oke. Ya. Baik teknisi di rumah sakit ataupun di perusahaan ataupun bahkan membuka bengkel mandiri. Oke. Jadi setelah mahasiswa itu punya STR, nanti bisa membuka bengkel tapi bengkel alat medis. Oke. Gitu ya. Jadi kalau mau praktek mandiri dan banyak itu teman-teman begitu. Nah, lulusan kita alhamdulillah di 2 angkatan itu kita sudah meluluskan 2 angkatan. Alhamdulillah sebelum wisuda itu sudah pada bekerja. Oke. Gitu ya. Jadi belum wisuda sudah pada melamar pekerjaan. Karena begitu banyaknya peluang pekerjaan, sudah ada yang sudah melamar langsung diterima begitu ya, sehingga sebelum wisuda sudah bekerja. Oke, peluang kerjanya masih banyak tapi lulusannya masih sedikit ya? Masih sedikit, inputnya masih sedikit. Oke. Terus tadi bekerjanya pada di mana aja nih Pak? Kita kemarin sudah konfirmasi 2 angkatan ini sebagian besar memang di rumah sakit. Hanya 2 orang yang di perusahaan. Perusahaan multinasional? Perusahaan yang bergerak di pengujian peralatan kesehatan. Ya, Oke. ada kalibrasi, maintenance, pemeliharaan. Padahal baru 2 angkatan loh ya ini, Ya. tapi sudah pada bekerja ya. Ya. Berarti kan baru banget ini. Ya. Baru tahun kemarin ya paling ya yang pertama ya. Berarti sudah 2 angkatan, kita meluluskan 2. Sudah ini loh Pak, banyak loh Pak yang udah bertahun-tahun tapi masih tetap nganggur ini. Iya, alhamdulillah nggak sampai 1 bulan habis. Ya, bahkan beberapa rumah sakit, beberapa perusahaan juga secara pribadi WA begitu, sudah ada alumni apa belum? Sudah begitu. ngecupin ya. Oke, Gitu, iya. ini punya saya gitu. Oke. Iya. Menarik banget ini loh buat pemirsa Satelit TV yang kepengen cepet dapat kerja ya. Iya, Karena betul. peluangnya masih banyak banget ini untuk teknologi Rekayasa elektromedis. Oke. Nah, terus tadi profil lulusannya ya yang ternyata udah banyak yang bekerja padahal baru 2 angkatan nih. Nah, kalau sekarang mungkin peluang kerjanya apakah sebatas di rumah sakit aja atau di industri aja atau sebenarnya lebih luas dari itu? Peluang kerjanya sangat luas ya, tidak hanya di rumah sakit ya, bahkan bisa di lembaga resmi seperti BPFK, lembaga pengujian ya nanti, karena setiap alat medis itu kan harus dikalibrasi ya. Kalau menurut Permenkes itu alat kesehatan itu harus dikalibrasi, harus diuji minimal 1 tahun sekali. Nah ini harus ada lembaga resminya. Nah ini juga peluang elektromedis di sana, gitu ya. Ada lembaga kalibrasi. Kemudian tadi di rumah sakit. Kalau di industri jelas distributor ya, distributor alat kesehatan. Bahkan ada beberapa yang stylenya wah saya biasa jualan ya. Mereka pada jualan spare part, jualan alat medis. Mereka sudah punya jalannya begitu ya. Jadi peluangnya cukup banyak. Bahkan kalau mau berwirausaha mandiri bisa juga begitu. Bikin lembaga kalibrasi sendiri bisa? Bisa, banyak juga yang teman-teman tapi tidak ada ikatan dengan perusahaan, dengan rumah sakit, justru ingin istilahnya punya perusahaan sendiri, mereka mendirikan kalibrasi dan seterusnya begitu. Oke, nah terus kalau misalkan dari tadi kan berapa banyak katanya UMP tuh exchange gitu ke luar negeri ya. Kalau di program ini ada juga nggak sih seperti itu? Untuk sekarang belum, tetapi kita ada wacana ke sana. Oke, karena ini agak kompleks ya teknologi betul. ini ya, teknologi Elektromedis medis ya. Belum banyak juga nih Pak kayaknya di Indonesia ya. Belum, iya. Kita D4 kalau tidak salah ada 9 kampus. Di Indonesia? Iya. Hanya 9 kampus? Iya, yang D4 betul. Iya, kebutuhannya masih banyak ya Pak ya. Iya. Kebutuhannya banyak, sementara mahasiswanya masih sedikit. Nah ini kesempatan ini. Iya. Terus kalau misalkan ada pemirsa saya pengen daftar nih, misalkan dari SMA atau dari STM gitu, yang diprioritasin yang mana? Atau semuanya boleh? Untuk sementara kita semua input bisa, asal tidak buta warna, begitu ya karena ya kalau buta warna memang tidak bisa, begitu. Karena berarti nanti berhubungan dengan komponen-komponen elektronik yang harus membedakan warna, begitu. Syaratnya hanya tidak buta warna.
Sementara begitu. Ya. Tetapi dari SMA, dari SMK, Masih bisa, STM masih bisa bisa, ya. ya. Entah itu IPA atau IPS, Masuk ya. termasuk IPS. Iya, masih bisa. Oke, ya nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Epol. Yuk, masih bersama saya Tias dalam acara Pojok Kampus bersama Pak Royan ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak banget dan ternyata jurusan ini itu sangat kompleks ya. Kalau tadi misalkan dokter, perawat itu kan ngurusinya pasien ya. Betul. Nah, kalau lulusan dari teknologi elektromedis ini bagian alat-alatnya Betul, nih, betul. dan alat-alatnya itu juga penting banget ya untuk menunjang kesehatan pasien ya. Nah, boleh diunggulkan lagi nggak Pak, apa sih kenapa sih harus masuk ke jurusan ini? Ya, baik, Yang Mbak. masih pada bingung nih, Ya. terutama. Jadi prodi teknologi rekayasa elektromedis ini yang pasti ini prodi yang masih jarang peminatnya. Itu seluruh Indonesia itu rata-rata lulusan itu per tahunnya nggak lebih dari 1.000, Oke. gitu ya. Dan sedangkan peluang kerjanya ini tiap tahun itu peminatnya justru lebih tinggi daripada lulusannya. Untuk itu saya mengajak kepada adik-adik yang masih bingung mau kuliah di mana, saya kira prodi teknologi rekayasa elektromedis UMB ini menjadi alternatif yang cukup menjanjikan karena peluang kerjanya masih cukup tinggi, saingan kerjanya nggak banyak, tetapi peminat ataupun lahan bekerjanya ini cukup tinggi. Bahkan berdasarkan pengalaman di alumni yang pertama dan kedua, mereka belum wisuda, mereka sudah pada bekerja. Gitu. Oke, sudah dijelaskan ya tadi ya, ternyata kalau yang kepengen kerja cepet, kayaknya harus pilih jurusan yang belum banyak Iya, lulusannya, tapi permintaan dari perusahaan ini banyak ya, Betul, atau dari iya. rumah sakit ya. Oke. Betul, Nah, betul. terus kalau misalkan ternyata nih pemirsa Satelit TV ada yang tertarik buat daftar, gimana nih caranya? Iya, kalau mau daftar bisa langsung datang ke UMB 1, UMB Kampus Pusat ya, ada di PMB Center, ataupun bisa daftar online ya. Oke. Daftar online itu ada webnya, nanti daftar.umb.ac.id. Gitu ya. Oke, nanti tinggal ikutin petunjuk aja Iya, di situ nanti ya. ada petunjuknya di sana, ada panduan daftarnya lengkap insya Allah. Oke, nah terus kalau misalkan pemirsa Satelit TV nih ternyata ada yang pengen kuliah tetapi terkendala persoalan biaya mungkin gitu, ada nggak sih Pak bantuan dari UMP atau beasiswa? Iya, beasiswa ada, baik prodi elektromedis ataupun prodi yang lain di UMP ada beasiswa, nanti bisa diakses di PMB online ini. Nah, insya Allah ada linknya di sana terkait dengan beasiswa. Begitu. Oke, terus buat pemirsa yang penasaran nih sebenarnya aktivitasnya jurusan ini tuh ngapain aja gitu, ada Instagramnya nggak Pak atau mungkin media sosial lain? Instagram ada, nanti kalau Instagram ada elektromedis UMB official, nanti Instagramnya, ataupun di TikToknya elektromedis UMB. Oke, Gitu, ya. jadi tadi sudah dijelasin semua lengkap ya, sampai websitenya UMP, sampai tadi ada Instagram, ada TikToknya juga Ada loh TikToknya ternyata juga, loh. Iya. Ya sayang sekali Pak, kita sudah 1 jam, ternyata ngobrol-ngobrol nggak kerasa ya Pak Iya. Royan ya. Terima kasih. Mungkin untuk yang terakhir ada yang ingin disampaikan ke pemirsa Satelit TV di rumah? Ya, pada pemirsa Satelit TV, bagi calon mahasiswa yang masih bingung mau kuliah di mana, ini di UMP ada program studi teknologi rekayasa elektromedis. Ini untuk bulan Juli sudah masuk gelombang 3. Ini kesempatan langka, ayo segera supaya bisa mendaftar di prodi yang masih langka ini ya. Peluang kerjanya cukup tinggi dan saingannya belum banyak. Oke, terima kasih Pak Royan atas waktunya. Ya, baik pemirsa Satelit TV, teknologi rekayasa elektromedis bukan sekedar jurusan, tetapi juga jembatan antara teknologi dan hidup manusia. Ketika alat medis bisa bekerja dengan baik, itu bukanlah suatu keajaiban, tetapi adalah kerja cerdas dari lulusan program studi ini. Saya Tias, pamit undur diri, sampai jumpa di Pojok Kampus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.